Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya luar biasa hari ini ya. Kita bertemu kembali, kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai belajar, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang terkasih, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan Tuhan. Kami hadir, kami datang untuk mulai belajar lagi Tuhan mengenai Engkau. Bapak yang terkasih, ajari kami, didiklah kami Tuhan sesuai dengan ajaran-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, di layar sudah tertera tulisannya Roma 12 ayat 1 sampai 5. Ini adalah ayat emas kita. Kita buka satu-satu ya, buka kitabnya. Roma 12 ayat 1 sampai 5. Ayat satunya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Oke, itu adalah ayat mas kita, cukup panjang hari ini, tetapi ini sangat bagus untuk kita renungkan mengenai tubuh. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Oke, kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah membiasakan perilaku sesuai dengan pertumbuhan sosial dan moral yang benar melalui proyek pembiasaan. Mereplikasi iklan hidup sehat dan berdasarkan pribadi yang bertumbuh dewasa. Mendesain iklan hidup sehat, mengkreasikan iklan hidup sehat berdasarkan ciri pribadi yang bertumbuh. Lalu yang kelima, memodifikasi iklan hidup sehat dengan yang lainnya. Oke, dari tadi kita ngomongin tentang hidup sehat. Tetapi sebelum kita masuk ke tentang hidup sehat itu kita harus ingat kembali materi apakah yang kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita masih belajar mengenai ciri-ciri bertumbuh dewasa dalam Kristus, di mana dalam pertumbuhan itu dimulai dari berakar, bertumbuh dan berbuah. Lalu perbedaannya ketika anak-anak, ketika dewasa, ketika remaja, ketika sudah tua, ada perbedaannya. Lalu Allah memberi pertumbuhan bagi manusia, banyak aspek-aspek pertumbuhan untuk menjadi dewasa. Lalu sekarang kita membahas tentang apa? Kita akan membahas mengenai berkarya sebagai pribadi yang dewasa. Dalam kegiatan belajar ini, di sini kita nggak akan belajar mengenai materi berkarya sebagai pribadi yang dewasa, karena kita akan langsung melakukan karya. Kita langsung melakukan karya di bab 4 ini, di bukunya halaman 34, semua buka. Kita langsung melakukan karya. Dalam kegiatan belajar ini, anak-anak ibu diminta melakukan kegiatan yang menghasilkan karya sebagai wujud dari pertumbuhan pribadi yang menjadi dewasa. Jadi di sini kalian dapat memilih satu dari antara beberapa kegiatan ini untuk menghasilkan karya tertentu. Oleh karena itu, perhatikan petunjuk dengan baik dan lakukan sesuai urutan kegiatannya. Jadi yang pertama di sini ada tema. Di sini ada beberapa tema, kalian boleh pilih salah satu. Jika di dalam tema ini gak ada yang kalian mau, kalian boleh karang sendiri. Jadi yang pertama kalian pilih tuh mau diantara ini, yang pertama ada hidupku untuk Tuhan, yaitu pola hidup menjaga kekudusan hidup remaja. Yang kedua, aku dan sesamaku, itu ngomongin hidup damai dengan sesama.
Nomor 3, hidup sehat. Pola hidup sehat untuk memelihara tubuh. Atau yang keempat, pilih sendiri. Jadi sini nanti kalian membuat karya. Di dalam karya ini ada pilih salah satu tema yang kalian mau. Di sini ibu kasih 3 petunjuk tema, kalian boleh pilih salah satu. Jika di antara 3 ini kalian gak punya, kalian boleh pilih tema yang lain. Habis kalian pilih tema, lalu apa yang harus dibentuk? Boleh kalian bentuk iklan, ini pilih salah satu ya. Boleh kalian bentuk iklan, boleh clipping, boleh karya tulis atau lain sebagainya. Misalnya, saya mau bikin karya berbentuk iklan lah. Saya mau ngomongin karya mengenai hidup sehat aja. Iklannya apa ya cocoknya ya? Itu kalian buat. Atau saya mau buat clipping lah. Clipping tentang aku dan sesamaku, mengenai hidup damai dengan sesama. Berarti kalian cari gambar-gambar yang cocok untuk clipping. Mana gambar-gambarnya baru kalian bikin keterangan. Enggak lah, saya mau buat karya tulis aja lah. Saya mau membuat karya tulis mengenai nomor 1 lah, hidupku untuk Tuhan, mengenai kekudusan. Saya mau bahas tentang pola berpacaran lah, bagaimana berpacaran untuk anak remaja Kristen, kayak gitu. Itu bentuk karyanya. Lalu petunjuknya, apa aja yang harus kalian tahu? Untuk mendapatkan petunjuk itu pertama kalian harus siapkan bahan. Udah kalian siapkan bahan, kalian siapkan alatnya. Alat apa yang dibutuhkan untuk karya kamu. Dan semua kebutuhan itu membuat prakarya pilihanmu. Lalu dari mana nih kira-kira dapat nanti sumber-sumbernya? Itu nomor 2, carilah sumber-sumber pendukung untuk menambah wawasanmu. Misalnya buku bacaan atau Google dan lain sebagainya. Oke, di sini ibu kasih contoh, kalian perhatikan. Jadi nanti jangan bilang bingung atau nggak mengerti. Ibu kasih contoh, langsung berbentuk jadi. Lihat, ini adalah satu contoh karya tulis. Judulnya adalah Dampak Pornografi dan Seks Bebas Terhadap Nilai Akademik. Jadi dia di sini bentuk karyanya yaitu karya tulisan. Di sini disusun oleh, misalnya saya kasih contoh Maria Oktafrina, dia kelas 10 TKJ dan pembelajarannya PAK SMK Putrajaya School. Ini judulnya, covernya. Jadi ini ketik di Word ya, Microsoft Word. Lalu di sini Maria membuat bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang, bagaimana latar belakang pornografi itu, bagaimana dampak-dampaknya, upaya-upayanya dan apa pengaruhnya terhadap akademik atau nilai. Lalu di sini bab 2 ngomongin pembahasan. Di sini ada upaya gimana di sini jenis kenakalannya, misalnya pornografi, lalu bagaimana tindakan pencegahannya, lalu bagaimana upaya penanggulangannya untuk pornografi itu. Lalu di bab 3 kesimpulan dari judulnya itu apa? Itulah contoh karya tulis yang pakai tema nomor 1. Hidupku untuk Tuhan, pola hidup menjaga kekudusan hidup remaja. Jadi di sini Maria bikin contoh karya tulis mengenai kekudusan, yaitu pornografi dan seks. Itulah salah satu untuk menjaga kekudusan. Lalu selanjutnya lagi di sini ada lagi clipping, berbentuk clipping. Dia tulis di Microsoft Word. Kenapa harus di Microsoft Word? Kan harusnya ditulis tangan, ditaruh dikasih ke gurunya, karena di masa pandemi ini. Jadi ibu maklumin, jadi semua bisa tulis di Microsoft Word, lalu tapi dibikin oleh karya sendiri, bukan karya orang lain. Apalagi copy paste dari internet, itu tidak baik. Kalau maupun copy paste dari internet, minimalnya harus diedit biar kalian memahaminya. Seperti ini, misalnya ibu kasih contoh judulnya Hidupku untuk Tuhan. Ini masih pakai ke tema 1, pola hidup menjaga kekudusan remaja. Clipping karya Elizabeth Gloria Mamung, 10 Farmasi PAK. Di sini bagaimana pola hidup menjaga kekudusan remaja? Di sini Elizabeth membuat yang pertama, harus mengadakan persekutuan doa dengan keluarga secara intens. Lalu dia taruh fotonya. Lalu harus menjaga hidup dalam kekudusan, dia taruh fotonya. Lalu harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita, itu caranya katanya, dia taruh fotonya. Lalu lagi dia bilang harus menjadi terang, lalu harus menjauhi pornografi, lalu memahami batasan dalam berpacaran, dan begitu selanjutnya, menjauhi kemabukan. Lalu dikatakan tubuhmu adalah bait suci Allah, menjauhi merokok atau narkoba, kayak gitu. Jadi ini contoh Elizabeth membuat karya clipping. Selanjutnya lagi, oh ibu, saya mau buat iklan aja deh kayak.
saya mau buat iklan seperti ini. Ini iklan harus karya sendiri ya anak-anak, tidak boleh ambil dari Google, kalian copy, baru kalian kasih ke ibu. Nggak boleh itu. Kalaupun kalian copy dari Google, minimalnya harus kalian bantu desain karya kalian sendiri. Jadi tuliskan sini, ibu buat sini contohnya, katakan tidak pada pornografi. Lalu ibu cari background perempuan, lalu ibu cari lagi background di Google lagi yang tulisannya stop pornografi. Ibu gabungkanlah itu semua menjadi satu. Nah, jadi di sini sudah ada satu karya iklan. Iklan boleh iklan memotivasi, boleh iklan anjuran, boleh iklan segala macam atau iklan jualan untuk hidup sehat, kayak gitu. Jadi macam-macam. Kalau kalian bingung bagaimana contoh apa ibu bilangnya, contoh cara membuatnya, ini kalian bisa lihat dari sini. Kalian ambil pick up, lalu kalian ambil background. Saya mau ambil background dulu lah, misalnya seperti itu. Saya mau ngambil background apa ya? Saya ngambil background perempuan aja nih, ada background perempuan. Lalu saya ketikkan anjuran, yaitu katakan tidak pada pornografi. Lalu setelah ibu ketik, ibu taruh di situ, ibu taruh di letak paling atas biar cantik. Ternyata warnanya, tulisannya tidak kelihatan, ibu ganti jadi hitam. Lalu ibu mau, kayaknya kurang lengkap lah, saya mau bikin cantik lagi. Yaudah ibu cari di Google, ibu ambil di sini, udah ibu copy tentang stop pornografi. Lalu biar bisa terpadu gambarnya, ibu bikin agak samar-samar. Oke, jadilah karya ibu. Katakan tidak pada pornografi. Ini adalah iklan anjuran untuk semuanya. Oke, ibu harap semuanya mengerti mengenai bentuk karya iklan, clipping atau tulisan. Kalian boleh mengikuti dan pilih salah satu temanya. Jika ada di tema itu yang kalian tidak mau, boleh pilih sendiri. Tapi tetap harus pada sesuai judul, yaitu berkarya sebagai pribadi yang dewasa. Tetap kita masuk ke dalam pedoman-pedoman di bab 1, bab 2, dan bab 3 karya-karyanya. Oke, sekian dari pelajaran ibu. Jika kalian masih tidak paham, boleh japri ibu, boleh tanya ibu bagaimana. Tetapi kalau kalian japri ibu sudah ada jawabannya di dalam video ini, maka ibu akan menyuruh kalian untuk menontonnya ulang. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang terkasih, terima kasih Tuhan, kami telah belajar mengenai karya sebagai pribadi yang dewasa. Biarlah Tuhan kami menjadi terang, garam, dan contoh bagi semua orang di sekeliling kami, sehingga kami dapat membawa teman-teman kami menjadi ke jalan yang benar. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.